Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita mendengarkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu bagaimana mana itu kemudian ketika matahari mulai terik, dia cair, hilang. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan dengan benar dan kami mempraktekannya dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran. Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 16, ayat 21. Keluaran 16, ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pagi mereka memungut mana, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Amin. Saudara pemirsa, pesannya di sini gampang sekali kita mengerti. Satu, mana itu harus dipungut subuh. Oleh karena itu, jangan saudara bangun siang hari, engkau tidak akan dapat diberkati. Mengapa? Sampai pagi engkau masih main handphone, main game, sampai matamu hampir tidak bisa ketutup. Besoknya bangun sampai jam 3 sore. Engkau tidak mendapat berkat khusus daripada Tuhan. Oleh karena itu saya pesan kepada semua pemirsa sekalian. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada saudara sekalian, sekarang kita beruntung ada gadget. Ini di sebelah saya ini ada gadgetnya ini. Mengapa? Di sini lengkap Alkitab dalam bahasa macam-macam di sana. Bahasa saya juga ada, saya ada Alkitabnya. Bahasa Iban. Itu anak cucu saya, menantu saya masih dengar firman Tuhan ini. Bahasa daerah pun ada firman Tuhannya.
Kenapa kita bangun pagi langsung lompat cari sendal, terus pergi mandi siap pergi kantor? Tidak menunjukkan firman Tuhan. Itu mengapa kita tidak bisa bertumbuh secara rohani? Karena mana itu sudah cair. Kita baru renungan malam hari bersama dengan keluarga. Tidak bisa seperti itu. Saya ingin ingatkan saudara-saudara sekalian, kami punya pengalaman, karena itu saya berani ngomong begini. Dasa sejak dia lahir, itu dia dibawa. Masih tidur, tetap kami bawa dia ke persekutuan kami. Saya dengan ibu sendirian waktu itu. Tidak ada orang lain, kami tidak punya pembantu. Saudara-saudara pemirsa sekalian, saya minta dengan hormat kepada saudara sekalian. Lihat itu, apa kata firman Tuhan? Nanti silakan baca 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Sejak dari bayi engkau, kata firman Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, sejak dari bayi, from the infant. Jadi bayi dia sudah mengenal kitab suci. Kok bisa? Dia mengenal kitab suci dari sifat dan tabiat, dari kelakuan dari neneknya Louis, ibunya Eunike. Baca 2 Timotius 1 ayat 5. Sangat jelas disebutkan sana bahwa iman mereka, nenek dan ibunya, itu iman yang hidup juga dalam diri Timotius. Itu namanya firman Tuhan. Dari mana lagi? Dia tahu firman Tuhan dari nyanyian mereka. Mereka tidak pernah nyanyi lagu duniawi, tapi mereka nyanyikan lagu-lagu rohani. Itu sebabnya saya prihatin saudara sekalian dengan ibu-ibu muda sekarang. Mengapa? Bunyikan di handphone untuk menidurkan anak bayinya lagu-lagu duniawi. Tolong jangan dong. Ya, kalau sudah mau boleh pesan dengan saya. Itu kotak kecil, itu speaker yang bisa saudara taruh di situ dalam flash disk atau memory card. Ratusan lagu, saya sudah simpan 400 lagu lebih. Saya sudah pindahkan kepada format MP3 dan saya bisa putar mungkin 3 hari 3 malam, tidak habis-habis. Saya masih lihat kurang lagi yang saya jelaskan. Sungguh-sungguh saya minta kepada kita hari ini, bangun pagi buka mata susah apa sih? Itu buka handphone ini, di sini ada ayat firman Tuhannya. Ada renungan yang berubah setiap hari. Itu renungan online namanya. Ya, dari bermacam-macam renungan ada saudara sekalian. Itu namanya kita bangun subuh dan cari mana surgawi. Ya, maaf, ada memang renungan yang namanya mana surgawi, bukan itu maksud saya. Tapi mana yang disebutkan di sini tadi. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Kedua, artinya ialah Tuhan menciptakan engkau untuk menjadi orang yang rajin untuk berusaha. Sebentar bacalah saudara sekalian ayat favorit saya yang luar biasa, yaitu Ulangan 28 ayat 8 dan ayat 12. Katakan di sana, Tuhan akan memberkati engkau dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Tuhan tidak bisa berkati orang yang malas, bangun paginya jam 10, kerjanya nyalahin orang, tidak mau berbagi berkat. Bagaimana saudara sekalian? Tuhan tidak bisa memberkati engkau. Lihat ini firman Tuhan tadi. Datanglah engkau jam 9 ke situ, ke lapangan itu. Udah habis, sudah cair semua. Mengapa Tuhan buat dia bisa cair? Karena Tuhan tidak mau memberkati orang yang malas. Lihat muka saya ke sini. Saya katakan, tapi opa pendeta, opa senior pastor, tidak ada kerjaan kan di rumah? Saudara sekalian, saya kerjakan program ini. Satu hari buat itu 6 program. Tanya kepada para pendeta,
mudah siapkan firman Tuhan, khotbah 6 sekaligus, walaupun ini khotbahnya pendek. Saudara sekalian, saya mau ajar kepada saudara sekalian, saya 17 tahun menjadi dosen, makin pendek khotbah atau renungannya, makin sulit dibuat. Jadi saya seorang pekerja keras, belum lagi saya menulis di komputer saya, itu renungan makanan bergizi hari ini yang tertulis. Saya sudah punya simpanan sampai November sekarang ini. Ya. Jadi, saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian bahwa mari sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin bekerja dan berusaha, tapi rajin juga baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan berkat terbaik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan mendorong kami menjadi orang yang bersemangat, rajin untuk bekerja, berusaha, tapi juga bangun pagi, memulainya dengan merenungkan firman Tuhan, mendapatkan mana yang dari surga, roti para malaikat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.